Selamat pagi, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Anak-anakku, pelajar SD, TK, SMP, SMA, perguruan tinggi yang gigih, yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita berkesempatan memulai aktivitas hari ini. Setelah kita diberi kesempatan tidur, mengistirahatkan tubuh jiwa raga kita, dan diberi anugerahnya yang baru ketika kita tidur. Kita akan mengawali hari ini dengan sedikit mendasari akan firman Tuhan. Biarlah itu menguatkan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Karena roh, jiwa, dan tubuh menyatukan kita di dalam kehidupan ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh merasa menyiapkan diri untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk mendengarkan tuntunan-Mu, ialah Roh Kudus. Berkaryalah di hari ini, dan kami boleh siap mendasarinya untuk mendengarkan, merasakan, dan menikmati di seluruh kehidupan kami akan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau menolong kami, menolong setiap kami yang mempercakapkannya, yang mendengarkannya. Biarlah semua Tuhan yang berkarya atas hidup kami, memeteraikan di dalam lubuk hati kami yang terdalam, sehingga boleh menjadi kekuatan yang dahsyat bagi jiwa dan tubuh kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, di tengah pandemi COVID-19, ternyata masih terus bergulir, berjalan, dan berkembang. Ada banyak hal yang terjadi. Saudara-saudara yang kita kasihi meninggal mendahului kita karena COVID. Ada yang sedang di dalam perawatan, ada yang sudah dinyatakan bebas, negatif oleh jangkitan COVID-19. Tetapi ternyata surat keterangan dari institusi yang terkait tidak memberikan dampak yang maksimal. Ketika saudara-saudara kita hadir di rumah, ingin masuk di dalam kelompok mereka, masih ada jarak yang terjadi. Yang merasa sakit, ragu-ragu untuk masuk, yang akan dimasuki juga merasa takut. Satu hal yang juga meresahkan kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, anak-anak kita di masa COVID berebut menggunakan laptop, karena fasilitas yang disediakan orang tua hanya satu, tetapi laptop membantu pembelajaran mereka. Di sisi lain, HP berebut untuk download, untuk mengerjakan tugas. Demikian juga bagi orang-orang dewasa. Ada yang di PHK dengan kesulitan hidup. Ada yang bekerja 50%, libur 50%. Menjadi persoalan hidup tersendiri. Bagi ibu bapak juga merupakan dorongan untuk terus mendekat kepada Tuhan, karena beban sehari-hari lebih besar. Itu beban persoalan secara fisik. Padahal ada beban
rohani yang terus dibawa oleh kita semua yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus, menjadi kekasih Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang percaya bahwa Yesus sudah mati, bangkit, dan naik ke surga bagi kita. Firman-Nya mengatakan di Matius 6 ayat yang ke-33 yang ke-B, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dahulukanlah kerajaan surga dan kebenarannya. Itu menjadi bagian yang harus kita kerjakan. Dan Tuhan berjanji, apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini, Tuhan yang akan tambahkan, Tuhan yang akan kerjakan bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, selain kita memiliki beban rohani yang memang kita lakukan dengan sukacita dan percaya, ada satu hal lain yang Alkitab katakan. Di Matius 11 ayat 29, firman Tuhan mengatakan, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Dua hal prinsip yang Tuhan ingin tekankan kepada kita. Yang pertama, mendahulukan kerajaan surga, melakukan hal-hal yang rohani. Yang kedua, juga belajar kepada Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pandemi, ada dua bagian kuk yang menjadi bagian kita. Real di dunia dengan segala persoalannya, dan beban rohani yang memberikan dampak rohani yang lebih besar, bahkan mengalahkan, mencukupkan kehidupan duniawi kita. Bapak Ibu yang terkasih, mengalahkan keinginan daging, mendahulukan keinginan kita, itu yang lebih kuat, yang tidak kita sadari, itu merugikan, merepotkan, bahkan mungkin menyesakkan hati orang lain. Keinginan kita yang tidak terkontrol kadang-kadang lebih menguasai kita. Tetapi ada kabar baik, Bapak Ibu Saudara. Ketika di tengah pandemi dengan segala persoalannya, di tengah status kita sebagai hamba Tuhan, ada kabar baik yang pagi ini kita terima. Bahwa firman Tuhan juga dengan tegas mengatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-6. Kita akan coba baca 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-6. Demikian sabda Tuhan, 1 Korintus 12 ayat 6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Luar biasa Bapak Ibu, jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang pilihannya di dalam nats yang kita baca,
Tuhan sendiri yang mengerjakannya. Dari persoalan sakit COVID, jangkitannya, dampaknya, bahkan persoalan yang ada di setiap kita. Anak-anak yang berebut HP, berebut laptop, Bapak Ibu Saudara yang di PHK sehingga status pekerjaannya tidak jelas. Orang tua yang mengimplementasikan ekspresi kecintaannya kepada keluarga, semua di dalam persoalan. Tetapi pagi ini kita diingatkan bahwa semuanya Tuhan turut campur mengerjakannya di dalam semua. Bagi anak, bagi Bapak Ibu, bahkan bagi penguasa bangsa Indonesia, bahkan seluruh muka bumi ini, Tuhan ambil bagian mengerjakannya. Kalau kita yakini bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, maka yang dikerjakan Tuhan adalah hal-hal yang dahsyat, yang ajaib, yang tidak kita pahami, namun itu nyata di dalam kehidupan kita. Haleluya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, tugas kita apa? Tugas kita di masa pandemi dengan segala persoalan yang berat, tanggung jawab rohani yang menjadi bagian yang melekat di hati kita. Yang pertama, tugas kita adalah melakukan semuanya yang ada di hadapan kita. Di rumah, di pekerjaan, lakukan dengan segenap hati. Dengan sebaik mungkin, seperti untuk Tuhan. Yang kedua, bagian kita adalah berserah kepada Tuhan. Satu syair pujian yang sangat indah pagi ini akan kita rasakan menjadi kekuatan di pagi hari ini. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah yang benar adalah kepada Tuhan. Apakah kita akan selalu baik dinilai orang lain? Belum tentu, Bapak Ibu. Kita yang sudah maksimal lakukan yang terbaik, bisa jadi sudut pandang orang yang menerima, melihat, merasakan sikap hidup kita, bisa jadi kacamatanya sedang belum bersih. Tetapi semuanya itu biarlah Tuhan yang berkenan menolong kita, menolong setiap kita untuk memahami proses kehidupan yang sekarang kita jalani. Bapak Ibu yang terkasih, kalau keinginan kita terus menjadi panduan kita, walaupun janji Tuhan, walaupun kekuatan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, namun kadang kedangkingan kita menjadi pandu hidup kita.
Pagi ini kita juga diingatkan betapa panduan hidup kita yang kita paksakan untuk kepenuhan kebutuhan kita, bila didasari dengan kemarahan, dipaksakan dengan kemarahan, akan menghasilkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan coba baca menjadi penguat di dalam langkah kehidupan kita. Kita akan buka kitab Yakobus, patsalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20. Yakobus 1 ayat 20, kita akan bersama membaca kebenaran sabda Tuhan ini. Yakobus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kalau kita masih melakukan pembelaan keinginan kita dan memaksakannya dengan kemarahan, ujungnya tetap kurang baik bagi proses kehidupan kita. Oleh sebab itu, keteguhan melakukan apa yang Tuhan inginkan menjadi bagian pembelajaran kita pagi hari ini. Mari terus belajar menundukkan diri akan pimpinan Allah Roh Kudus, karena pilihan kita, pilihan yang kita rasakan sebuah damai sejahtera, itu yang harus kita lakukan. Ketika pilihan kita menimbulkan kemarahan hati kita, menimbulkan pertentangan ke orang lain, itu tandanya kita harus mundur sejenak untuk memperhatikan kehidupan kita. Damai sejahtera kita dahulukan untuk mendapatkan proses dan hasil yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya kehendak Tuhan yang terbaik, cinta kasih-Nya yang sempurna akan terus menolong kita, memperbarui kita, menganugerahi dua telinga yang siap mendengar pimpinan-Nya, menganugerahi kedua jari tangan kita mengerjakan hal-hal yang besar yang memuliakan nama Tuhan, menganugerahi kedua ujung ibu jari kaki kita melangkah menapaki jalan-jalan yang Tuhan tentukan. Rahmat-Nya yang terbaik menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, dan saya hari ini sampai Maranatha. Tuhan mengasihi Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kuasa Roh-Mu kiranya menolong kami, menjelaskan, memahamkan, dan sampai kepada berkenan menolong kami melakukannya. Kami yang jahat, Tuhan yang benarkan. Kami yang kotor, Tuhan yang kuduskan. Biar hari ini Engkau memberkati kami, dan kami boleh keluar dari kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.